Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, tonton sampai habis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin memahamkan kita tentang Islam melalui kisah ini sebagai bukti cintanya. Kisah kali ini adalah kisah tentang Qarun yang begitu masyhur dan menjadi legenda turun-temurun sampai saat ini. Pada akhir hidupnya, Qarun mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala hingga mati mengenaskan. Kisah Qarun ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, yakni dalam surat Al-Qasas ayat 76-83, surat Al-Ankabut ayat 39, dan surat Al-Mu'min ayat 23 dan 24. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah mencatat beberapa riwayat status Qarun ternyata masih kerabat Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam, anak dari Yasar yang merupakan adik kandung dari ayah Nabi Musa alaihissalam yang bernama Imran. Karena itu Qarun pun masih memiliki garis keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya Qarun sangat miskin dan dia memiliki banyak anak. Bosan dan berat dengan keadaannya, Qarun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikannya harta benda yang sangat banyak. Awalnya Nabi Musa alaihissalam mengingatkan bahwa materi akan membuat manusia terlena dalam menjalani kehidupan. Qarun pun bersikukuh dengan keinginannya dan berjanji untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berat hati, Nabi Musa alaihissalam akhirnya menyetujuinya karena dia tahu bahwa Qarun adalah seorang yang sangat soleh dan pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang sangat baik. Qarun juga termasuk orang berilmu. Bahkan dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Kepandaian Qarun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan munawir karena kemerduan suaranya di dalam membaca kitab Taurat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berdoa dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Qarun pun menjadi orang yang kaya raya. Selain itu, ternyata Qarun juga lihai dalam berbisnis dan banyak mengetahui cara berinvestasi yang menguntungkan dan mendatangkan banyak uang, serta menguasai jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Namun sayang, keberuntungan yang dia dapatkan membuatnya serakah dan lupa diri. Kekayaan yang diperolehnya malah membuatnya lupa dengan Tuhan yang memberinya rezeki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qarun pun mulai berubah dengan gaya hidupnya yang baru. Ia sangat sombong dan sering memamerkan kekayaannya. Suatu hari Qarun mengadakan pawai di tengah kota memamerkan harta kekayaannya dengan memakai pakaian mewah. Ia membawa pengiring 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Qarun juga membawa 4.000 pengawal untuk menjaganya, serta di belakangnya diiringi 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang harta kekayaannya dan 4.000 binatang ternaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Janji Qarun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlupakan. Malahan dia mempergunakan kekayaannya dalam kesesatan, kezoliman dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena oleh kekayaannya. Sosok Qarun sangat jelas mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para umat Nabi Musa yang lain pada masa itu sengaja memperingatkan dan menasihati Qarun untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia malah marah dan mengabaikan nasihat tersebut. Dari sikapnya itu sangat jelas terlihat bahwa Qarun tidak ingin dinasihati tentang kebenaran. Bahkan dia merasa tidak takut dengan ancaman atau hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Qarun merasa dirinya hebat, pintar, banyak ilmu dan punya banyak harta. Pendek kata, dia merasa berkuasa dan sudah memiliki segalanya, serta telah melupakan jati dirinya yang dulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 78 yang artinya, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Sifat Qarun ini menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang baik.
Akhlaknya begitu buruk kepada sesama manusia dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi semua harta kekayaan itu. Korun sudah berubah dan tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Orang yang bisa menggunakan akalnya akan menyadari betul siapa sesungguhnya yang membuat kondisi hidupnya berubah baik dengan pesat, sangat bertolak belakang seperti bumi dan langit dengan kehidupannya yang dulu. Semua kejayaan yang diperolehnya sudah membutakan akalnya. Padahal hanya orang berakallah yang mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul-Nya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling kucintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya, yaitu yang tawadu, yang mencintai dan dicintai." Hadis riwayat Tabrani. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa Korun adalah salah satu orang yang durhaka, tidak hanya kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 23 dan 24 yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Korun, maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta." Saat Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan zakat, sikap sombong ditunjukkan Korun ketika dimintai zakat. Ia menghardik dan marah, tidak sudi memberikan sedikit kekayaan yang dimilikinya. Sebab yang ada di benak Korun adalah dia merasa bahwa harta kekayaan dan semua yang dimilikinya murni dari kepintarannya, kerja keras dan buah dari upaya berbisnis. Tidak ada hubungannya dengan siapapun, termasuk Nabi Musa alaihissalam atau bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun. Banyak orang yang mengenal Korun sebagai sepupu dan kerabat Nabi Musa alaihissalam, tetapi dia malah mempunyai hubungan yang baik dan berteman dekat dengan Fir'aun dan menjadi salah satu pendukung kuat bagi Fir'aun. Kedekatannya dengan Fir'aun membuat kesombongan Korun menjadi jadi, sebab tidak ada orang yang berani mempunyai masalah dengannya. Siapa saja yang mempunyai masalah dengan dia akan diadukan kepada Fir'aun. Kekayaan berlimpah yang dimiliki Korun merubah dia menjadi manusia yang pelit dan kikir. Dia tidak bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Malahan Korun menjelma menjadi manusia baru yang sangat sombong dan pongah. Dia meyakini apa yang dimilikinya adalah hasil usahanya sendiri. Dikutip dalam buku 40 kisah akhir hidup kezoliman makhluk-makhluk Allah yang telah disadur oleh Kasirun A.S. Rahman dari sejumlah kitab dari para ulama. Atas perangai dan perbuatannya yang telah melampaui batas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepadanya. Korun dan seluruh harta kekayaannya ditenggelamkan ke dalam tanah melalui sebuah gempa yang dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 81 yang artinya, "Maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada suatu golongan pun yang menolongnya dari azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya." Sahabat beriman, demikianlah kisah Korun, seseorang yang mulanya adalah sosok yang solih dan taat beribadah, berubah menjadi kikir dan sombong setelah memperoleh kekayaan yang berlimpah, bahkan berani durhaka kepada Nabi Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga azab menimpanya dengan ditenggelamkan ke dalam bumi bersama hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa kekayaan dan harta yang berlimpah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikannya adalah kunci menghadapi semua ujian, baik ujian kemiskinan, terutama ujian kekayaan. Karena Allah akan menambah nikmat bagi hambanya yang bersyukur dan akan memberi siksaan yang pedih bagi hambanya yang kufur atas nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita dengan rasa syukur atas segala nikmatnya yang tak terhitung dan menjaga hati kita dari rasa kufur nikmat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.